Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pengelola jurnal di Jurnal Pustaka Galeri Mandiri terima kasih sudah bergabung menjadi tim editorial. Nah, bagi Bapak Ibu editorial di Jurnal Pustaka Galeri Mandiri itu ada pembahasan kita sedikit mengenai gaya selingkung yang ada di Jurnal Pustaka Galeri Mandiri. Ya, karena ini tujuannya untuk menyamakan persepsi kita bahwasanya tim editorial itu harus mengikuti ketentuan gaya selingkung yang sudah ditetapkan oleh Jurnal Pustaka Galeri Mandiri, sehingga nanti akan bisa menyamakan ketika ada author mencoba ataupun mensubmit manuskripnya. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai template. Jadi untuk template itu hampir di seluruh jurnal itu sama, yang membedakan hanya bagian headernya. Kemudian di template itu ada beberapa hal yang harus kita samakan persepsinya. Nah, kalau kita lihat ini ada salah satu contoh template. Ini templatenya Pustaka Manajemen. Ini GM-nya miliknya Bu Doris. Nah, jadi di sini yang harus kita ketahui tersebut adalah kaidah ataupun ketentuan dari template yang sudah disiapkan ataupun disediakan. Nah, yang pertama itu adalah mengenai judul. Nah, judul kalau Bapak Ibu lihat itu modelnya itu adalah awalan kata yang berhuruf besar. Jadi kebanyakan kita biasanya membuat ataupun di gaya selingkung jurnal lain itu ada yang membuat judul itu adalah huruf besar semua. Nah, di Pustaka Galeri Mandiri itu judulnya itu adalah menggunakan awalan berhuruf besar. Jadi kalau kita lihat di sini penggunaannya itu menggunakan capitalize H word. Ya, jadi kalau ada author yang mensubmit jurnal itu ditulis judulnya berhuruf besar semua, nah ya, itu bisa saja nanti Bapak Ibu editor untuk merubah kembali ke dalam bentuk yang besar hanya hurufnya saja. Dan kita lihat lagi di sini judulnya itu ukurannya 15 Times Roman, kemudian tidak bold ya, walaupun sebagian author banyak membuatnya bold, nanti tolong diganti Bapak Ibu di tim editorial. Nah, ukurannya itu 15. Nah, di sini maksimal 12 kata berbahasa Indonesia. Nah, jadi bagi Bapak Ibu mau mengedit di jurnalnya masing-masing, itu boleh misalkan maksimalnya 15 atau 20 kata, itu bebas terserah. Yang penting konsep model selingkungnya itu tetap menggunakan yang model capitalize H word. Nah, kemudian di sini ada penulis 1, penulis 2. Ini kalau seandainya penulisnya lebih dari 1. Tapi kalau seandainya penulisnya hanya 1 saja, berarti angka 1-nya ini Bapak Ibu Dewan Editor dibuang saja, karena author itu biasanya sering ataupun masih menempatkan angka 1 di belakang namanya walaupun hanya penulisnya 1 orang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu editor dicek lagi. Nah, kemudian di sini ukurannya 10, sedangkan untuk jurusan, fakultas, institusi itu ukurannya 9. Kemudian untuk email itu juga ukurannya 9. Nah, nanti Bapak Ibu jika emailnya ini membuat link ya ataupun hyperlink, nanti tolong diganti saja, dibuang. Misalkan nanti contohnya mungkin ada bergaris bawah dan berwarna biru, nanti tolong Bapak Ibu kembalikan lagi warnanya menjadi hitam dan garis bawahnya dibuang walaupun dia menjadi hyperlink, karena di Microsoft Word biasanya ketika kita ngentri alamat situs ataupun email itu langsung di-linkkan ke yang bersangkutan ya, sehingga otomatis jadi hyperlink. Nanti tolong diganti saja. Kemudian yang menjadi penting di sini itu adalah nomor WhatsApp. Nah, kalau Bapak Ibu lihat mungkin ini baru perdana di template yang menampilkan nomor WhatsApp. Nah, sebagian author ini masih takut-takut memberikan nomornya. Dan nanti kalau seandainya Bapak Ibu ditanyain kenapa harus pakai nomor WhatsApp, itu digunakan atau bertujuan memudahkan Bapak Ibu tim editor nanti untuk menghubungi author. Ya, walaupun di sistem itu sudah dilengkapi ketika di review melakukan apa ataupun naskahnya sudah berada di review, di copy edit dan lain sebagainya, itu ada notifikasi yang terkirim lewat email. Ya, kadangkala tidak semua author itu ataupun ngecek email yang terkirim. Ya, sehingga kadang ketika kita minta perbaikan
ajukan revisi, dia terkirim via email, autornya nggak ngeh kalau ada bahwasanya jurnalnya perbaikan. Sehingga ketika sudah publish, ada autor yang bertanya kok saya tidak dikabari. Nah, karena dia tidak ngecek ke email, apalagi kita masuk ke sistem yang baru, artinya email ini baru terdaftar di OJS yang baru, sehingga nanti email bakalan mendeteksi kiriman dari OJS itu masuk ke dalam spam. Ya, jadi kadang author itu dia tidak selalu ngecek email yang masuk ke dalam spam, kecuali nanti kita sudah baca email spam dan kita anggap sudah diaktifkan bahwasannya itu bukan spam, nanti dia baru masuk ke dalam kotak masuk. Ya, jadi tetap di template itu disiapkan nomor WA. Nah, nanti kalau seandainya ada perbaikan, Bapak Ibu editor itu akan mudah menghubungi author bahwasanya ada perbaikan. Nah, nanti ketika akan dipublish, nomor WA ini dihapus. Jadi nomor WA yang tertera di template itu hanya untuk komunikasi awal antara author dan editor. Ketika sudah publish, nomor WhatsApp itu dihapus. Nah, kalau di sini kita lihat ada abstrak berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini juga sudah ada ketentuan. Kemudian ini ada lambang copyright dari Jurnal Pustaka Manajemen gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dicek ini publishnya akan publishnya di tahun apa. Kalau nanti 2021 bikin 2021, kalau di 2022 bikin 2022 dan seterusnya. Ya, jadi ini copyright ketika jurnal ini akan dipublish. Ya, jadi ini tugasnya Bapak Ibu editor. Nah, kemudian kalau di sini tidak jadi soal, ada penjelasan yang sudah rinci di pendahuluan. Jadi nanti kalau ada tinjauan-tinjauan literatur nanti masuk ke bagian pendahuluan. Kemudian ada metode penelitian. Kemudian ada cerita bagaimana penulisan tabel. Ya, standar penulisan tabel itu hanya 3 garis horizontal. Kemudian itu ada gambar. Nah, pastikan lagi penulisan nama gambar dan tabel itu fontnya berbeda dengan isi manuskrip. Ya, jadi kalau tulisannya ini fontnya itu 10, sedangkan untuk penjelasan gambar dan tabel itu fontnya 8. Nah, fontnya 8. Kemudian yang lain tidak ada jadi soal. Daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini kita ngambilnya menggunakan aplikasi Mendeley ataupun EndNote ataupun aplikasi sejenis. Ya, sehingga nanti ketika orang kita mensitasi artikel yang lain itu akan terdeteksi. Nah, kemudian format stylenya itu adalah IEEE ya, dengan menggunakan angka 1, 2 dan seterusnya. Dan ini akan otomatis ketika kita mengklik dari daftar pustaka. Jadi nanti kalau ketika kita klik bagian referen, kemudian ketika kita insert bibliografi itu akan otomatis muncul. Nah, ketika sudah muncul tolong Bapak Ibu rapikan lagi. Biasanya author ketika sudah muncul diabaikan begitu saja. Nah, nanti dirapikan lagi, jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian fontnya itu ukurannya jadi 8. Ya, karena kalau kita bikin dia 10 di sini dia akan mengikuti daftar rujukan ini akan berukuran 10. Ya, jadi nanti Bapak Ibu cek lagi. Kemudian di template lagi itu ada nama penulis di bagian header. Kemudian ini namanya, kemudian ini volume, nomor, tahun, kemudian ini halaman Bapak Ibu. Misalkan dari halaman berapa sampai halaman berapa. Kalau misalkan dia pertama berarti kita bikin dari halaman 1 sampai nanti selesainya di halaman 3 contohnya. Nah, nanti kita bikinkan di sini 01 sampai 03 dan di halaman di sini juga kita buatkan di bagian sini nomor 1, volume 1 nomor 1, tahun, kemudian halamannya. Jadi setiap manuskrip ataupun setiap artikel nantinya ketika mau dipublish ini akan masing-masingnya berbeda. Kemudian di sini nanti akan kita buatkan ISSN-nya kalau ISSN-nya sudah keluar. Dan kemudian di sini gaya selingkung yang berikutnya itu adalah ada tanggal submit, review sama accept. Ya, jadi di sini kapan autornya mensubmit tanggalnya, kemudian kapan selesai di review dan kapan
artikelnya itu ada di setujui atau naskahnya diterima. Nah, dari mana tanggalnya ini kita dapat? Itu bisa kita ambil dari lognya. Nah, sebagai contoh misalkan saya buka jurnalnya Bu Doris tadi karena manajemen. Nah, jadi di sini di bagian naskahnya, misalkan miliknya contoh miliknya Roni. Nah, Bapak Ibu bisa ngeceknya di log kegiatan. Jadi naskah si Roni ini dengan judul pengaruh penempatan dan lingkungan kerja terhadap ini, log kegiatannya di sini. Kemudian cek. Nah, ini awal ketika dia mengunggah naskah. Berarti tanggal 7 bulan 12 2021. Berarti di sini kita bikin tanggal 7 07 11 12 2021. Nah, ini tanggal submit. Nah, karena ini berbeda halaman pertama dengan halaman berikutnya, jadi di sini mohon Bapak Ibu bikin lagi karena dia tidak otomatis. Nah, yang di bagian kedua ini baru nanti otomatis ke bawah. Berarti di sini kita juga bikin tanggal submitnya. Tanggal reviewnya kapan? Nanti kita cek lagi di bagian sini. Ya, ini yang mereview adalah, nah ini sudah melakukan review, merampungkan. Nah, ini sudah mereview di tanggal 14. Tanggal 14 bulan 12. Berarti di sini isinya tanggal 14 bulan 12 2021. Nah, asep ini adalah ketika Bapak Ibu mengupset. Kalau di sini kita lihat asepnya itu di tanggal 15. Ya, juga di tanggal 15 ketika hasil review. Berarti kalau contohnya di sini itu perbaikannya tidak banyak ataupun tanpa perbaikan. Jadi langsung diterima di tanggal 15 dan tanggal 15 juga dikirim ke copy editor. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu bikin lagi di sini tanggal 15 bulan 12 tahun 2021. Nah, jadi itu untuk beberapa dari penjelasan gaya selingkung di template. Nanti Bapak Ibu juga boleh tambahkan di sini agar nanti jurnal ini bisa disitasi. Jadi untuk daftar rujukan itu boleh nanti dibuat karena ini baru berarti belum begitu ada rujukan. Nah, kalau seandainya nanti jurnal ini sudah ada terbit 2 atau 3 kali terbit, nanti bisa saja dari daftar rujukan ini harus mensitasi 1 atau 2 jurnal dari pustaka manajemen misalkan. Nah, itu tujuannya untuk menaikkan citasi yang ada di jurnal Bapak Ibu kelola. Ya, nanti bakalan berpengaruh juga terhadap proses penilaian akreditasi. Nah, itu untuk template. Kemudian yang Bapak Ibu perlu perbaiki juga nanti di dalam sistem OJS-nya itu adalah penamaan. Cek lagi apakah benar di sini namanya cuma 1 orang. Nah, misalkan kalau saya cek di sini, ya kita coba download dulu file draft untuk copy editingnya. Nah, contohnya di sini penulisnya ada 1, 2, 3, ada 3 orang penulis. Nah, seperti ini yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Ini email. Kalau emailnya tadi disatukan, seperti ini. Ya, jadi nanti diperbaiki seperti ininya Bapak Ibu pengelola.
posisinya di center. Nah, ini seperti tadi yang hyperlink tadi, ini boleh kita edit, kita jadikan lagi warnanya hitam, kemudian garis bawahnya dihilangkan. Nah, walaupun dia ada hyperlink, dia tidak bakalan kelihatan. Nah, di sini juga tadi seperti yang disampaikan, ini penulisnya 3, tapi kalau kita lihat di sistem, ini saya delete dulu, di sistem OJS-nya baru hanya 1. Ini bisa kita cek di bagian publikasi. Nah, kemudian ada di bagian kontributor. Nah, biasanya kalau bagi autornya yang belum terlalu paham dalam proses upload naskah ataupun submit naskah, biasanya dia mengabaikan autor yang lain. Ya, jadi salah satu tugas Bapak Ibu editor di sini juga nanti tambahkan kontributornya. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan nama kontributor yang lain. Misalkan ada di sini Y Rahmat Akbar, nama depannya apa, sampai isi selesai, kemudian simpan. Sampai semua autor itu ada di sini. Nah, kemudian lagi judul. Nah, kalau ada bagi autornya itu membuat judul di sini ada isi, misalkan ada A, ada D, ada jurnal kadang diisi. Nah, itu tolong di delete saja karena itu bakalan mempengaruhi nanti ketika jurnal ini sudah publish, tampilannya judulnya akan kelihatan jelek. Kemudian untuk judul, nah di sini masih menggunakan kata awalan berhuruf H besar. Bagi nanti ada autornya itu bikin huruf besar semua, misalkan seperti ini pengaruh. Nah, nanti tolong Bapak Ibu editor ganti ya, sesuaikan dengan gaya selingkung yang sudah kita tetapkan. Nah, itu untuk judul. Kemudian ada metadata tadi, kata kuncinya, kemudian ini untuk kontributor dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk gale ini itu disubmit ataupun ditambahkan oleh out editor. Oke, Bapak Ibu dewan editor, kira-kira itu gaya selingkung yang harus kita sepakati bersama ya, karena nanti bakalan mempengaruhi di setelah publish. Nah, contohnya di sini kita punya jurnal yang sudah publish, itu ada Pustaka Aktipa misalkan. Nah, jadi kalau kita dilihat di sini, ini Pustaka Aktipa sudah publish volume 1 nomor 1. Nah, kita lihat judulnya di sini rapi. Ya, awalannya berhuruf H besar. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tadi ada beberapa penulis yang hanya dibuat satu penulis, tampilnya hanya satu seperti ini. Nah, kalau ada 2 penulis dan lain sebagainya, ketika ditambahkan dia tampil seperti ini. Nama teman yang lainnya itu akan ikut. Ya, contohnya di sini ada Fitri Nurhayati, ada Rizky Fadila, ada Sri Fitria. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini akan mempengaruhi tampilan dari jurnal ketika dia sudah dipublish. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu dicek lagi sebelum mempublish dari artikel yang sudah selesai melalui proses reviewer dan proses dari editor. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan di sini dulu untuk gaya selingkung. Nanti kalau ada yang bingung boleh kita tanyakan di grup, boleh melalui GM-nya, boleh langsung di grup, silakan. Bagi yang Bapak Ibu editor yang masih ragu terhadap gaya selingkung yang sudah ditetapkan oleh Jurnal Pustaka Galeri Mandiri. Kita tutup dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.